Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah masuk bulan Rajab, sudah setengahnya, sudah lewat. Kita baca doa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Ikutin semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur pada Allah panjatkan dalam kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kalau sehat kan apapun enak ya. Enak makan rendang, enak ibadah, enak jalan-jalan dan seterusnya. Nah, kalaupun makanannya ada, kalau kitanya nggak sakit gigi umpamanya, nggak enak juga, ya. Jadi nikmat kesehatan ini modal untuk kita bisa melaksanakan atau menikmati proses-proses kehidupan yang lainnya, termasuk proses ibadah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diakui oleh umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit mengulas sebelum kita lanjutkan kajian rutin kita. Mumpung momen ini adalah momen tentang sebuah peristiwa agung di dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu yang dinamakan peristiwa Al-Isra'u wal Mi'raj. Ya, Al-Isra wal Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj ini mungkin setiap tahun kita peringatin, tapi mudah-mudahan bisa menjadi alarm bagi kita semuanya. Dalam proses itu ada sebuah oleh-oleh yang dibawa Nabi, yang kemudian itu menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menjaganya oleh-oleh tersebut. Ya. Oleh-oleh itu yang begitu sangat spesialnya, kalau perintah yang lain itu diturunkan, kalau ini disuruh menghadap. Begitu istimewanya berarti. Oleh-oleh itu adalah salat 5 waktu.
Nah ini tentunya proses ini sebenarnya kalau kita mungkin tidak tahu secara detail, ya mungkin menganggapnya biasa-biasa saja. Makanya dulu menurut saya ketika saya baca ulang tuh terus proses tentang Isra dan Mi'raj itu memang nggak masuk akal gitu ya. Jadi nggak masuk, maksudnya memang nggak masuk akal kalau kita mengetahui begitu dahsyatnya sebenarnya proses yang dijalani oleh Nabi. Bisa bayangkan nih, dari mana? Dari Mekah, Masjidil Haram sampai Madinah, sampai mana? Kok Madinah? Masjidil Aqsa di mana itu? Di Palestina. Ada pernah ngecek, Mbak? Mungkin ada yang pernah pesan Gojek itu jaraknya berapa? 1497 km. 1497 km. Kira-kira kalau dari Jakarta itu sampai NTT lah. Kalau enggak NTB ujung gitu. NTB bagian ujung. Biar gampang 1500 gitu. Ya, dibuletin lah gitu ya. Barangkali ada yang mau pesan Gojek dari situ ya silahkan. Jarak antara Jakarta NTT, nah itu 1500 kurang lebih. Nah itu perjalanan segitu kan nggak mungkin ditempuh dalam semalaman. Ke situ saja itu tidak mungkin ditempuh dalam waktu semalam. Nah itu. Apalagi kalau dulu belum ada pesawat, ya. Hanya adanya ya onta paling banter-banter kuda yang agak cepat gitu. Nah, mungkin melakukan perjalanan segitu panjangnya, ya. Maka dibutuhkanlah pesawat, transportasi yang sangat kilat, ya, transportasi yang sangat kilat. Itulah namanya buruk. Buruk itu dari kata-kata barkun. Barkun itu artinya kilat, gitu. Nah, sehingga butuh kendaraan yang ini. Nah, kisah ini kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Jadi kalau nanya dalilnya tentang Isra itu di mana? Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Kemudian Allah mengungkapkan dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah ini perjalanan pertamanya. Jadi diperjalankan dulu perjalanan malam hari. Walaupun kemudian kalau dibedah dalam tafsirnya ulama terus berbeda pendapat ya tentang apakah Nabi itu diisrokannya itu rohnya dengan jasadnya atau sebenarnya rohnya saja. Gitu. Tapi ketika di dalam Al-Qur'an itu menggunakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdun itu artinya ruh dan jasad, hamba. Tidak mungkin disebut seorang hamba kalau tidak tergabung dari ruh dan jasadnya ini. Kalau jasadnya tadi disebutnya apa? Mayat, kan mayat kan? Yang membedakan jasad seorang manusia disebutkan dia masih disebut seorang hamba itu karena masih utuh, masih lengkap. Nah, kalau tidak ada rohnya kan disebut mayit atau jenazah. Kan jenazah. Sekarang Pak Presiden, kalau sudah meninggal disebutnya Pak Presiden. Almarhum gitu ya gelarnya. Gelar semuanya akan dapat itu ya. Tanpa harus kuliah. Jadi itu kata profesor siapa ya kemarin itu yang baru dikukuhkan tuh. Ya. Profesor Zainal Arifin ya. Enggak usah panggil saya profesor katanya, prof gitu ya. Kenapa katanya? Karena nggak dibawa mati katanya, yang dibawa satu gelar aja almarhum katanya. Itu kata dia kemarin baru dikukuhkan ya, di profesor. Nah, itu situ. Apa tadi dari mana itu? Ya, jadi apa namanya? Abdun, kata abdun itu adalah yatakawanu minar ruhi wal jasad.
Ya terbentuk dari ruh dan jasad. Kalau ruhnya saja, mungkin roh bergentayangan jadinya kalau nggak ada jasadnya gitu ya. Jadi ruh dan jasad itu kata-kata abdun. Ya. Oke, lanjut. Nah ini jadi kalau ditanya di mana dalilnya surat Al-Isra ayat 1 tentang Isra-nya saja. Nah di dalam ayat ini tidak diberbicara tentang Mi'raj. Jadi Isra itu artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj, naik namanya. Nah, ada ayat yang menyebutkan lagi tentang Mi'rajnya tadi, tapi tidak secara detail. Itu di dalam surat An-Najm. Ini saya baca tuh. Surat An-Najm ayat 13. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Jadi Nabi pernah melihat Allah secara langsung itu di Sidratil Muntaha. Jadi ketika nyampe Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ada di mana? Saya akan jelaskan. Nah, penjelasan detailnya ini tidak ada di dalam Al-Qur'an, adanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih tentang Mi'raj ini. Jadi setelah Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian sholat, menjadi imam, dan kemudian naiklah mulai ke langit pertama, dan itu dikawal oleh Jibril. Sehingga ketika nyampe ke langit pertama itu belum dibuka itu gerbangnya itu. Ditanya dulu sama malaikat penjalan yang pertama, "Man ma'ak?" Siapa yang bersamamu itu? Mungkin tidak dikenal gitu ya. Karena tahunya ini pimpinannya ini, kalau yang pimpinannya saya tahu nih, Jibril nih gitu ya. Man ma'ak, kata malaikat itu. Ma'i Muhammad. Bersama saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad. Oh, langsung dibuka. Masuk ke langit pertama, ketemu dengan siapa? Catat ini santri ini. Ketemu dengan siapa? Di langit pertama. Nabi Adam alaihi salam. Nah, di langit pertama ini pertemuan antara kakek dengan cucu. Ini kan kakeknya manusia, Nabi Adam alaihi salam gitu ya. Dengan apa? Dengan cicit apa ya? Gitu. Yang ingin saya mungkin kita melihatnya biasa-biasa saja. Dalam sebuah riwayat jarak antara bumi dengan langit pertama dengan langit kedua dan seterusnya sampai langit ketujuh, itu jaraknya setiap tahapan itu, setiap tadi ibaratnya lantai itu, kalau ibaratnya langit itu 7 lantai gitu ya, 7 tingkat, setiap tingkatan, jarak setiap tingkatan itu ada dalam sebuah riwayat disebutkan bainas sama aini khomsumi'ati sanatin. Jarak antara dari bumi ke langit pertama itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Dari langit pertama ke langit kedua itu juga 500 tahun lagi. Jadi bayangkan itu, dari bumi ke langit ketujuh itu butuh berapa berarti? 7 kali 500. Berapa? 3.500 tahun. Dikiaskanlah kurang lebih minimalnya dari langit ketujuh itu sampai ke Sidratul Muntaha. Memang tidak ada secara detail menyebutkan. Tapi mungkin kalau dikira-kirakan dengan antara jarak nanti di antara satu langit dengan langit berikutnya, itu 500 tahun lagi, berarti membutuhkan waktu 4.000 tahun perjalanan. Itu lintas generasi. 4.000 tahun perjalanannya. Makanya kejadian ini itu tidak bisa diterima kecuali dengan keimanan saja. Karena secara logika tidak mungkin. Secara logika tidak mungkin untuk melakukan hal ini. Jadi makanya disinilah ketika menerima agama itu tidak selamanya dengan logika saja. Kalau dengan logika saja itulah yang kemudian
setelah Nabi pulang, kan cerita tuh, ya kan? Kan terbelah tuh orang yang dengar cerita itu. Ada yang nerima, yang paling pertama nerima siapa? Abu Bakar Siddiq, sehingga diberi gelar As-Siddiq. Salah satu kata para ulama, salah satu sebabnya adalah karena Nabi mengatakan, seandainya Nabi itu berbicara lebih jauh dari itu, saya akan tetap percaya. Siddiq itu artinya membenarkan, itu ya. Maka saya akan percaya, gitu. Artinya bahwa Abu Bakar Siddiq itu dengan para sahabat yang lainnya itu adalah menerima informasi ini dengan keimanan, bukan logika. Nah, orang yang menerimanya dengan logika, bilangnya apa? Wah, Muhammad semakin gila, katanya. Muhammad semakin gila. Tuh, lihat apa yang diucapkan. Ya memang kayak gitu. Maka sekali lagi, informasi terkait dengan Isra Mi'raj ini adalah informasi sebagai ujian keimanan. Tidak bisa diterima kecuali dengan keimanan. Karena tidak mungkin, secara ilmiah pun tidak mungkin, gitu ya. Nah, maka kemudian, nah, ketika sampai tadi, kan langit pertama itu ketemu siapa tuh? Nabi Adam alaihi salam. Nah, lanjut naik langit kedua, ketemu siapa? Langit kedua. Ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu satu generasi. Satu generasi. Selisihnya hanya 3 tahun mereka. Satu generasi. Kenapa? Kan Nabi Yahya ini bin siapa? Nabi Yahya, ayo. Tanya Pak RT-nya dulu. Nabi Yahya itu bin Zakaria. Bapaknya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah ayah angkatnya dari Siti Maryam yang dirawat sama Nabi Zakaria. Siti Maryam ini. Kemudian Siti Maryam punya anak namanya Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu satu generasi. Dekat. Ya, yang dirawat. Nah, itu di langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan dialog. Nabi itu dialog. Saya akan jelaskan kenapa. Kemudian akhirnya Nabi sampai dialog bercerita dengan para nabi ini. Itu. Nanti ada salah satu alasannya, gitu ya. Naik ke langit ketiga bertemu dengan Nabi. Ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi ganteng. Ya. Nabi Yusuf alaihi salam langit ketiga, kemudian naik lagi ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Kemudian naik lagi, dialog lagi, diskusi panjang. Ketemu lagi dengan di langit kelima dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Itulah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi gelarnya Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam dikenalnya dengan Abul Bashar, bapaknya manusia. Bashar itu manusia. Ya, jadi dalam Al-Quran manusia itu diungkapkan dengan Bashar, An-Nas, Insan. Itu semuanya manusia. Nabi Adam dikenal dengan namanya Abul Bashar, bapaknya manusia. Kalau Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nanti saya akan jelaskan lagi kenapa dipertemukan dengan Nabi Ibrahim dan bicara banyak panjang lebar gitu ya, mencari informasi seolah-olah Nabi itu hidup bersama mereka, satu generasi dengan mereka. Mulai dari manusia pertama sampai kemudian Nabi yang paling dekat dengannya yang diutus oleh Allah itu dengan Nabi Ismail, Nabi Yahya, Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Itu
supaya nanti ada alasan khususnya. Yang kemudian bukan hanya sekedar bertemu dengan nabi-nabi ini kemudian ngobrol ngopi-ngopi gitu, enggak gitu ya. Tapi ada sesuatu hal yang kemudian seolah-olah nabi itu Rasulullah SAW pernah hidup bersama mereka. Dan ini yang butuh jawaban itu juga. Butuh jawaban. Makanya ini kenapa menjadi salah satu kemudian adanya Isra dan Mi'raj. Dan cerita ini adanya di dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak ada di dalam Al-Quran detailnya ini. Ya, nah ini ceritanya kemudian Nabi pulang, yang kemudian mengabarkan itu. Nah, pertanyaannya, salah satu hikmah, ini kan kejadiannya kapan? Adanya Isra dan Mi'raj ini. Kejadiannya itu adalah 1 tahun Nabi sebelum hijrah kemana? Ke Madinah. Jadi ini sebenarnya Nabi ini, kalau dilihat dari rentetannya, ini adalah akumulasi dari seluruh intimidasi yang dilakukan Rasulullah SAW. Itu kan hijrah. Ya kan? Hijrah Nabi itu. Artinya bahwa seandainya Nabi masih bisa mempertahankan keimanannya dengan para sahabatnya di Mekah, mungkin Nabi nggak akan hijrah. Maka upaya-upaya untuk mencari dukungan dari orang-orang sekitarnya itu dilakukan oleh Nabi. Nabi ke Taif juga ditolak. Sampai Nabi pernah ke tempat yang jauh ngutus para sahabatnya ke mana tuh? Ke Habasyah. Habasyah Ethiopia. Di situ rajanya raja Nasrani, bukan muslim, tapi dikenal bahwa dia adalah raja adil, sebenarnya minta dukungan. Ini kemana saya harus mempertahankan agama ini? Bahkan ke Taif, ke daerah yang lainnya. Sampai ke Habasyah itu Ethiopia sudah jauh sekali, perjalanannya sangat jauh sekali. Sebenarnya Nabi itu dengan kondisinya seperti itu, ya. Nah, kenapa waktu itu masih bisa bertahan? Ketika di Mekah itu, karena Nabi masih punya backingan. Backingannya siapa? Backingan secara finansial adalah dari Khadijah. Backingan secara sosial itu dari pamannya yaitu Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib meninggal tidak dalam keadaan muslim, ya, tidak mengikuti ajaran Nabi. Tapi dengan backingan dua orang inilah, bahasanya itu nggak ada yang berani menyolek Nabi itu. Ya, karena Abu Thalib ini ada tokoh besar di kalangan Quraisy yang mereka nggak berani untuk ganggu Rasulullah SAW. Sama ada di ada Abu Thalib itu. Nah, meninggallah keduanya ini. Disitulah yang disebutkan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan yang kemudian Nabi merasakan begitu terpuruknya, nggak ada lagi backingan dalam melakukan dakwahnya itu. Tidak mendapatkan dukungan itulah kemudian kesedihan itulah yang menjadikan asbab kemudian bahasanya itu, wahai Muhammad, jalan-jalan kamu, rihlah gitu ya. Jadi kadang-kadang memang ya manusiawi. Sedang dalam kondisi terpuruk itu butuh jalan-jalan gitu ya. Tapi jalan-jalannya rihlah ilmiah gitu ya. Rihlah yang bukan sekarang hahaha, tapi rihlah yang kemudian dapat energi besar dari rihlah tersebut. Dari perjalanan tersebut dapat energi besar. Itu satu. Jadi saya bayangkan Khadijah, seorang saudagar yang kaya raya, itu habis untuk mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Hartanya habis. Sehingga sampai hal inilah yang kemudian membuat kecemburuan dari Aisyah. Karena yang sering disebut-sebut itu adalah Khadijah. Kenapa? Karena kesetiaannya, karena ketulusannya untuk mendukung dakwahnya Nabi. Jadi sebenarnya orang yang merintis itu dari awal, yang kemudian mengorbankan segalanya, termasuk hartanya, termasuk mungkin nyawanya, itu yang kemudian sering dikenang oleh Rasulullah SAW. Habis. Meninggal, Abu Thalib juga sama meninggal, tidak lagi. Maka semakin memuncaklah intimidasi yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Intimidasi ini ada dua jenis. Ada intimidasi secara fisik, ancaman secara fisik, dan secara verbal. Makanya ada
puncaknya adalah apa puncaknya? Puncak intimidasi secara fisik itu apa? Selain Nabi yang sering dilemparin batu, diludahin, dilemparin kotoran, pernah dengar cerita itu? Nabi sedang sholat di depan Ka'bah dilemparin kotoran unta, ya kan? Selain itu, puncaknya adalah upaya pembunuhan, ya, yang kemudian digantikan oleh siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Itu kan puncak dari proses hijrahnya itu, karena ada upaya untuk pembunuhan. Jadi semuanya upaya itu dilakukan. Nah itu adalah puncak dari intimidasi yang dilakukan oleh Nabi. Jadi ada upaya pembunuhan itu. Sampai kemudian Nabi hijrah. Itu untuk menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan keimanan. Menyelamatkan agama. Ya. Itu secara fisik, secara psikologi, secara mental, Nabi itu sering diintimidasi juga. Jadi gini, makanya tadi kenapa salah satunya ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi itu selain tadi sering mendapatkan intimidasi secara mental atau dibully secara verbal oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan oleh orang-orang Yahudi. Karena sebenarnya gini, secara jalur kenabian itu, jalurnya dari Rasulullah SAW itu tidak dikenal sebagai jalurnya kenabian. Dari Quraisy itu tidak dikenal di situ lahirnya generasi kenabian. Kenapa? Karena generasi kenabian itu lahirnya dari Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel. Nah, makanya coba kita runut ya. Nah, jadi sebenarnya garis keturunan kenabian itu mulainya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebut dengan Abul Anbiya. Nabi Ibrahim itu kan punya anak namanya Ismail. Dari sinilah garis keturunannya Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran itu disebutkan Ismail itu bigulamin halim, anak yang penyabar, anak yang penyantun. Dari sinilah garis keturunannya Rasulullah SAW. Satu lagi punya anak namanya Ishak, Nabi Ishak. Dari sinilah di dalam Al-Quran diungkapkannya bigulamin alim, anak yang cerdas. Dan dari sinilah garis keturunan Yahudi itu. Ya, Nabi Ishak punya anak namanya, ayo siapa? Andri. Namanya Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nabi Yakub punya anak 12. Yang 2 lurus, yang 10 miring. Gitu ya. Dan 12 orang inilah yang disebutkan dengan Bani Israel. Jadi Israel itu bukan, artinya Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Israel namanya. Ya. Nah, jadi Bani Israel. Tapi jangan ngebayangin Israel yang sekarang itu jahat. Tapi mungkin kena ada bibit-bibitnya yang dari 10 orang itu kayaknya gitu ya. Yang nyemplungin Nabi siapa itu? Nabi Yusuf kan saudaranya sendiri, cemplungin ke sumur gitu. Jahat ya. Apa namanya? Bisa bayangkan, saudara kandungnya itu dicemplungin ke sumur atas kehasudannya itu, kedengkiannya, ketidaksukaannya itu sampai berbuat zalim gitu. Dan sampai sekarang yang namanya Yahudi gitu ya, ya Israel kayak gitu. Dia ketika sekarang terbaru apa? Ulahnya sekarang itu kadang-kadang bukan lucu ya. Ulahnya Yahudi, ulahnya Israel itu apa sekarang? Yang sekarang lagi jadi isu dunia, isu global. Ketika gagal ini kan, bisa bayangkan, gagal untuk merebut menguasai Gaza secara khusus. Itu kan gagal. Bisa bayangkan dibombardir selama hampir 2 tahun dengan senjata yang tidak imbang. Gagal untuk menguasai itu Gaza. Sampai akhirnya dapat dukungan dunia, akhirnya dunia kan lebih mendukung Gaza gitu ya. Mendukung Palestina. Gitu. Gagal, artinya mereka gagal. Sudah ribuan pun jutaan dolar, miliaran dolar dihabiskan untuk itu. Targetnya apa? Ngurangi penduduk. Penduduk Palestina berapa? Atau penduduk Gaza ya? 2 juta. 2 juta.
itu targetnya sebenarnya dibunuh. Memang untuk mengurangi penduduknya itu. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan salah satu mujahidin lah, sudah jadi imam di sini di Indonesia. Dia bilang secara statistik ternyata nggak berkurang penduduknya itu. Dibombardir, dihabisin, dibunuh setiap hari dengan senjata, dengan fosfor gitu ya, dengan genosida. Itu kan pembunuhan massal. Nggak habis, nggak berkurang penduduknya itu. Gagal artinya. Gagal, mereka habis, kalah secara hitung-hitungan statistik kalah. Bikin ulah sekarang. Ngaku Somalia itu adalah bagian dari negaranya. Jadi kayaknya kalau nggak bikin ulah gatel ini apa Israel ini. Walaupun ada alasannya karena mungkin sering dikasih bantuan dan seterusnya. Tapi artinya bisa bayangkan itu. Dia Somalia itu adalah bagian dari kekuasaan saya. Bagian dari wilayahnya Israel gitu ya. Jadi kayaknya memang diciptakan untuk bikin onar gitu ya. Bikin anget dunia. Nah, saya akan jelaskan lagi tadi, kembali lagi. Ya, artinya tapi maksudnya adalah kalau di dalam Al-Qur'an itu Bani Israel itu tidak katakan jahat kecuali tidak dikatakan Yahudi kecuali karena mereka berbuat kejahatan. Ya. Jadi sekali lagi Bani Israel itu, jadi kenabian itu ribuan nabi yang diutus oleh Allah itu mayoritasnya adalah di kalangan ini, di kalangan Bani Israel. Makanya dalam hadis Rasulullah disebutkan anna Bani Israel yasusuhumul anbiya. Sungguhnya Bani Israel itu dipimpin dipimpin oleh para nabi. Dipimpin oleh para nabi itu, ada nabi diutus, dibunuh lagi, nabi diutus, dibunuh lagi. Ribuan nabi itu yang diutus ke Bani Israel. Satu kaum gitu. Tapi ribuan para nabi. Nah, maka sebenarnya secara garis keturunan kenabian itu dari sini munculnya. Makanya orang Yahudi itu mencemooh nabi itu karena secara dia membuat merasionalisasi, menyebutkan gila kepada Nabi Muhammad itu sesuai dengan analisa dia, bahwa nggak mungkin ada tiba-tiba dari Quraisy tiba-tiba muncul seorang nabi, padahal kenabian itu munculnya dari Yerusalem, dari tanah Syam, dari Ardus Syam, dari Palestina. Kenabian itu munculnya dari situ. Maka disinilah sering diintimidasi nabi itu secara verbal, gitu ya. Jadi mereka itu ada alasannya gitu, mengatakan nabi itu gila itu, karena tadi secara historisnya mereka mengatakan itu. Secara historisnya bahwa garis keturunan itu dari daerah sini nih, dari daerah Palestina, bukan dari Quraisy. Dari Quraisy tidak dikenal ada kenabian, tiba-tiba muncul ada seseorang laki-laki ngaku saya adalah nabi. Itu. Wah gila lo gitu kan baca kita. Makanya gelarnya apa coba? Majnun, gila, kahin, dukun, sahir, tukang sihir, kazab, tukang membohong. Bisa bayangkan semua gelar yang negatif, puncak dari kerusakannya itu gelar-gelarnya dinisbatkan ke Nabi. Padahal sebelum Nabi mengaku mendeklarasikan dirinya sebagai seorang Rasul, gelarnya apa? Kan Al-Amin. Masyarakat di situ memang mengenal bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur. Kan setelah itu pedagang kan, masih dagang bawa dagangannya siapa? Khadijah. Dan dikenal sekalipun oleh orang Yahudi, sekalipun orang-orang kafir Quraisy, Nabi itu dikenal jujur, disenangin gitu. Itu tidak ada masalah. Bisa bayangkan tuh, ketika mendeklarasikan bahwa saya adalah utusan Allah, berubah semua gelar itu. Dari yang tadi terpercaya, terpandang, terhormat, dia adalah sahabat kita, saudara kita, berubah semuanya itu. Menjadi majnun, kahin, dukun, sahir. Ya memang dari dulu kayak gitu. Sunnatullahnya namanya perjuangan itulah. Siap-siap maksudnya mendapatkan nyinyiran dari siapapun itu gitu. Ya. Siap-siap ya namanya kebaikan itu ya pasti ada yang komentarin nggak benar itu ya, dari dulu memang kayak gitu kan, kita nggak ada juga ngatakan orang gila gitu ya.
Tidak ada yang katakan gila kecuali orang gila, nggak apa-apa gitu ya. Jadi dari sinilah sebenarnya menjadi alasan gitu ya. Kemudian, nah, sehingga ketika Nabi dikatakan, oh nggak mungkin, ada garis ada dari kenabian dari garis keturunan Quraisy ini gitu. Sehingga dari sinilah Nabi nanti ketika ditanya oleh orang Yahudi, ditanya oleh orang-orang Quraisy itu, Nabi bisa menjawab karena sangat detail memahami tentang kehidupan para nabi yang tadi disebutkan tadi. Sudah dialog. Jadi ketika mereka bertanya apapun, seolah-olah Nabi pernah hidup bersama mereka. Itu. Sehingga sering ditanya dengan tanyaan aneh. Coba ditanyanya, enggak ada yang ada esensinya kan? Salah satunya yang mereka tanya itu, coba kalau kamu pernah tuh ke Masjidil Aqsa, berapa jendelanya? Emangnya tukang gitu kan? Sehingga nanya misalnya mungkin dia bukan arsiteknya. Enggak ada hubungannya dengan itu. Jadi sering ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menguji bahwa dia itu nabi apa bukan. Gitu ya. Sehingga disinilah tadi gitu ya. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu berbicara atau bertanya, mengintimidasi Nabi secara verbal, Nabi bisa jawab tentang masa lalu para nabi itu. Walaupun memang Nabi bukan dari keturunan ini, keturunan Bani Israel, ya, keturunan dari Nabi Yakub, keturunan dari Nabi Ishak, tapi Nabi bisa menjawab pertanyaan mereka. Karena Nabi pernah dipertemukan, pernah dialog, dan kemudian Nabi mengimami mereka. Sehingga dari sinilah bahwa Nabi ingin dikuatkan oleh Allah, wahai Muhammad, engkau ini tidak sendirian. Seluruh para nabi itu dari Abul Bashar sampai Abul Anbiya semuanya menjadi makmum bagi engkau. Sesungguhnya engkau adalah pemimpin yang paling utama. Sehingga mendapatkan energi besar lagi Nabi setelah kejadian itu. Ya, walaupun yang kemudian akhirnya tahun berikutnya Nabi kemudian harus meninggalkan kota tanah kelahirannya. Karena Nabi ada perintah untuk hijrah ya ke Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah dulu namanya apa? Ayo santri. Santri ya. Madinah Munawwarah dulu namanya apa? Sebelum hijrahnya Rasulullah SAW itu namanya Yasrib. Ya. Yasrib namanya. Ada disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab. Ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u. Wahai ahla Yasrib, itu. Ahla Yasrib itu ahli penduduk Madinah. Yasrib itu penduduk Madinah. Ya. Nah, maka menjadi kota kedua oleh Rasulullah SAW, dijadikan kota keduanya setelah Mekah Al-Munawwarah. Maka disebutkan Madinatul Rasul, kotanya Nabi. Karena itu adalah kota yang sangat welcome terhadap dakwahnya Nabi, itu Madinah. Dulu seandainya Ahlu Taif mungkin menerima dakwahnya Nabi, Taif itu sudah menjadi Madinahnya kedua. Madinahnya Rasul itu adalah Taif. Kalau seandainya penduduk Taif itu menerima dakwahnya dan Nabi. Tapi begitulah dari Allah, begitu indah. Nah, maka bedanya antara Mekah Madinah itu, Mekah itu identik dengan sejarah peninggalannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kan Ka'bahnya itu dibangun oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah wa idh yarfa'u Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasinya, karena Ka'bah itu sudah ada sebelumnya. Ya, sebagian ulama bahkan menyebutnya yang membangun Ka'bah itu adalah malaikat. Ada banjir Nabi Nuh itu hilang, dinaikkan lagi. Sampai kemudian itu sering beberapa kali berganti, tapi pondasinya masih tetap ada. Nah, di zaman Nabi Ibrahim itu ditinggikan pondasinya dengan Nabi Ismail, sehingga ada namanya makom Ibrahim itu, katanya di tempat adalah berdirinya Nabi Ibrahim, bukan makam makom itu, tempat berdiri. Ya, makanya ada telapaknya itu, bekas telapak. Haram, di situ ada sebutan haram. Dan itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Haramul Maki. Nah, Nabi di Madinah kemudian membangun masjid lagi. Jadi kalau Mekah itu dan Masjid Nabawi identik peninggalan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Madinah dan Masjid Nabawi ini adalah peninggalan identiknya kepada Rasulullah SAW. Maka disebut masjidnya adalah masjidi, kata Nabi. Ini masjidku.
Itu Masjid Nabawi yang dimaksud. Kemudian ada juga Haram Madani namanya. Cuman nggak populer kan kita ini, karena tidak ada aktivitas untuk ngambil ihram, ya, tidak dijadikan mikot kalau di Madinah itu. Nah, kalau di Mekah kan tanah haram itu sebagai, kalau sekarang jadi sebagai batas dia untuk melakukan mengambil ihram, ya, mengambil ihram. Jadi orang kalau mau umroh ataupun haji masuk ke tanah haram, dia harus sudah menggunakan pakaian ihram. Kalau sudah dia mau melakukan itu, gitu. Jadi kalau umpamanya dia, ibaratnya ini segede gini nih, segede meja ini, dia masuk ke tanah ini, ke wilayah ini, tapi belum pakai pakaian ihram, dia harus balik lagi, keluar lagi ke tanah halal namanya, ya, ke tanah halal. Haram itu maksudnya dari yang dimuliakan, dan memang ada beberapa larangan yang berbeda dengan di tanah yang lainnya, kan nggak boleh dibunuh hewan-hewannya, nggak boleh dicabut tuh, pohon-pohonannya, nggak ada pohon juga ya. Ya, jadi harus maka lebih dikenal dengan tanah haramnya itu Makkah. Di Madinah juga sebenarnya ada batasannya. Siapa yang membatasi ini? Rasulullah SAW. Supaya kondisinya sama, seimbang. Nah, maka Madinah ini adalah menjadi kota yang identik dengan peninggalan Rasulullah SAW. Makanya kan kemudian Madinatul Rasul dikenalnya, Madinahnya Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita perlu garis bawahi. Yang pertama, Nabi itu diberangkatkannya dari mana? Dari masjid ke masjid. Maka inilah siapapun yang ingin mendapatkan bimbingan dari Allah, dalam kondisi apapun jangan jauh dari masjid. Saya dekat masjid katanya. Ya maksudnya jauh dari masjid itu kemanapun kita nanti suatu saat atau pamannya dalam perjalanan ke Panama, harusnya yang paling pertama dicari itu adalah masjid apa tidak. Maka pertimbangannya ketika kita tinggal dalam satu tempat, satu daerah, yang paling pertama jadi pertimbangan itu, gampang nggak saya ke masjidnya. Jangan sampai tuh tinggal di daerah yang elit, tapi masjid nggak ada. Ekonomi sulit, mewah, mepet sawah, tapi nggak ada masjid. Ya, kita tidak bicara terkait hukumnya sholat di masjid itu apa, nggak ke situ. Tetapi begitu gersangnya kehidupan kita, kalau nanti hidup kita jauh dari masjid. Jadi harus yang pertama adalah akses kita ke masjid itu mudah apa enggak. Itu salah satu alasannya saya kenapa nggak ngambil di BSD gitu, di sono nggak ada masjid gitu. Atau nggak ada uang, beda itu ceritanya ya. Itu merasionalisasi. Jadi itu yang harus jadi pertimbangan. Kenapa Nabi diberangkatkan dari masjid ke masjid? Maka jangan jauh-jauh dari masjid. Makanya sering cari masjid. Ketika dalam perjalanan, dalam apapun itu ya, dari masjid. Yang kedua adalah bahwa pertimbangannya adalah bukan pertimbangannya bahwa karena oleh-olehnya Nabi itu adalah sholat, walaupun sudah diskonnya sudah berapa persen, 90% itu diskonnya ya, kan dari 50 ke 5. Saya pernah sampaikan, ini berkah protesnya siapa ini? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Walaupun ya agak nyinyir, bukannya agak nyinyir, agak meremehin juga gitu ya kan. Bayangkan, Nabi Musa itu kan tadi ada langit ke berapa? Langit ke-6, Nabi Musa itu. Sebelumnya kan ketemu dengan siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan lemah lembut, itu maksudnya bukan tipe yang suka protes. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa secara watak, secara kebasyariahnya, manusia, memang Nabi yang paling banyak protes. Ya, ekspresif. Ya.
Tapi Nabi Nabi Ibrahim kan nggak komen tuh, disuruh sholat 50 waktu. Enggak. Nabi Rasulullah SAW bolak-balik kepada Allah 9 kali itu karena protes oleh Nabi Musa alaihi salam. Di langit ke-6 yang ngelewati Nabi Ibrahim kan gitu. Enggak. Jadi ya berkahnya itulah. Jadi watak-watak kayak itu kadang memang dibutuhkan. Ya. Jadi gitu. Apa namanya? Eh, dari proses inilah yang kemudian akhirnya menjadi 5 waktu. Padahal sebenarnya kalau kita realnya, apalagi ahli masjid biasanya kan, sholatnya kan tetap lebih dari itu. Ya, kalau dihitung-hitung mungkin ada 50-nya gitu. Ya, rokaatnya mungkin ada ya 50 gitu. Dihitung aja. Ya. Tapi alasannya Nabi Musa itu dulu, wahai Muhammad, nanti umatmu itu umurnya pendek-pendek, orangnya kecil-kecil, nggak akan kuat. Umat saya yang nggak kuat gitu kan. Nabi Musa itu gitu. Jadi agak-agak ngerendahin juga gitu ya. Ya karena mungkin hitung-hitungannya. Makin kesini makin akhir zaman gitu. Umatnya kan beda. Dulu tinggi-tinggi, besar-besar, kuat-kuat. Usianya panjang-panjang gitu ya. Umatnya Nabi Muhammad kan 60 sekian. Jadi itu yang kemudian oleh itu maksudnya gini lah. Ini udah didiskon 90% masih nawar lagi, malu gitu kan. Minimal dijaga. Maka paling batasan minimalnya. Ketika ada salah seorang sahabat yang menawar kepada Nabi, bukan menawar, minta kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mau bertanya sesuatu dan saya tidak akan nanya lagi gitu ya. Kalau saya amalkan itu saya masuk surga. Turun kata Nabi apa? Jaga sholat yang 5 waktu. Kalau saya nggak nambah itu, boleh nggak? Ya silahkan gitu. Bahasa kita ya. Ya silahkan kalau memang mau itu doang gitu. Benar kata Nabi kepada sahabatnya, aflahain sodak gitu. Dia akan, maksudnya dia akan menjadi orang bahagia. Maksudnya dia akan masuk surga kalau dia benar dengan janjinya, dengan ucapannya itu. Jadi batas minimal ketika dia bisa jalan itulah, itu yang mungkin harus dijaga. Jangan sampai kemudian sholat ini ya masih udah zebra gitu ya. Masih kalau kata orang Belanda masih belang betong. Minimal ini dijaga. Karena inilah yang akan menjadikan keterhubungan kita dengan Allah itu tidak pernah putus. Sholat itu yang kemudian menjadi penyeimbangnya dalam kehidupan kita. Jadi dijaga oleh-olehnya dari Rasulullah SAW. Dan yang berikutnya adalah salah satu yang menguatkan kita itu adalah membaca perjalanan orang-orang yang sebelum kita. Sebagai jadi pembelajaran. Kalau makanya hampir sepertiganya Al-Quran itu berbicara tentang kisah orang-orang terdahulu. Karena pelajarannya adalah supaya kalau orang yang lalu biarkanlah lalu, ya enggak lah. Kita belajar dari sebuah kejadian itu karena biasanya sejarah itu berulang. Modelnya sama. Itu akan berulang. Jadi kalau ada kayak gini nanti Allah akan berikannya kayak gini lagi kejadian. Itu sama semuanya juga. Itu supaya kita belajar dari kehidupan mereka gitu. Karena itu real kehidupan yang pernah terjadi. Benar-benar yang pernah terjadi sehingga dijadikan sebagai pembelajaran. Dan inilah yang kemudian disajikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika dalam proses ini supaya menguatkan dan atas keteguhan Nabi lah itulah sampai saat ini kita merasakan indahnya Islam itu. Seandainya Nabi mungkin nyerah dulu ya, udahlah capek, saya diancam, saya nggak dapat keuntungan yang secara duniawi apa dapatnya gitu ya. Nabi dengan para sahabatnya udah nyerah aja lah. Mungkin kita saat ini masih kehidupan orang jahiliyah dulu. Mungkin saling membunuh. Gitu. Jadi atas kegigihan Nabi tidak mundur dalam perjuangannya, itulah yang dirasakan. Memang Nabi secara usia paling pendek usianya 63 tahun. 63 tahun, tapi dampaknya yang begitu dirasakan paling besar dibandingkan dengan Nabi yang lainnya. Jadi dari perjuangannya itu yang kemudian dirasakan. Sehingga sudah berapa ini 1400 tahun kita masih merasakan tentang hal itu.
tentang dari jejak-jejak dari perjuangan Rasulullah SAW. Dengan kekuatan itulah, maka Allah bimbing dengan segala macam intimidasi yang dilakukan Nabi. Nabi tidak mundur. Mudah-mudahan kita bisa belajar, bisa menguatkan kita semuanya. Ya, mungkin godaan kita atau beban kita nggak seberat Nabi, Jadi supaya kita merasakan, kita nggak ada apa-apanya, yang dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Baik, udah jam berapa ini? Jam 12. Masya Allah. Terlewat ya? Ya. Baik, mudah-mudahan bisa menguatkan kita kembali. Ini khusus kajian edisi spesial tentang Isra dan Mi'raj ya. Mudah-mudahan bisa mengambil pembelajaran dan sehingga mendongkrak kembali, menguatkan kembali keimanan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.